Cari pasangan, dua-dua orang berdiri. Ya. Cari pasangan kiri kanan, masing-masing berhadapan. Apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Balik dengan teman. Ya. Lalu kemudian hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mosi. Tidak, dua teman saja. Dua ibu, dua. Balik. Jangan balik kiri kanan. Ya. Halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Ya, ulangi satu kali lagi ya. Lalu kita cari teman yang lain. Oke, 1, 2, 3. Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Tempo naik. Mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Cari teman. Halo, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, halo. Walaupun kita berbeda-beda, Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus tetap bersatu. Seperti Tuhan datang untuk mempersatukan kita semua. Oke? Tapi mari kita lihat, ada hal yang perlu kita tahu bersama, bahwa pribadi yang sanggup mempersatukan kita adalah Tuhan. Amin? Oke. Kata bahwa satu saja. Ya, kakak tunjukkan. Kakak tunjukkan. Iya. Jangan lihat. Tangan saja yang rapat ke bawah. Oke. Ini yang nanti kita besok lihat. Nah. Percayakah kita bahwa Tuhan akan mempersatukan kita? Percaya. Ya, oke. Oke, masuk lagi. Percaya? Bilang saya percaya. Saya percaya. Saya percaya Tuhan menyatukan saya. Ya. Wah, ternyata ada grup-grup. Kita tidak bisa bohong ya. Masih ada grup-grup. Masih ada grup ternyata ya. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa kita melepaskan egoisnya kita melupakan semua itu. Maukah kita bersatu? Setelah pulang ini kita harus bersatu, membantu pelajaran ini, karena pelajaran ini bukan milik grup-grup, tetapi milik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan membantu kita untuk bersatu. Oke, masukkan lagi. Kalau yang ibu-ibu atau masih cewek, saya yang paling cantik. Nah, itu berarti yang ganteng dan cantik ini pasti menarik. Toh? Biasa kalau kita duduk-duduk sama-sama terus ada cowok ganteng lewat, pasti bagus ikut.
Ada cewek ganteng yang itu laki-laki pasti betul ya. Yang begitu juga dengan guru sekolah minggu harus bisa menarik. Macam saya di sini kan, pasti sebentar ada yang banyak minta foto. Iya, apalagi minta nomor HP ya. Teman-teman nanti sebentar saya kasih nomor HP. Kapan saja waktunya ada mengalami kesulitan dalam persiapan materi, telepon. Don dari Yaukimo itu hampir setiap minggu tuh. Teman-teman lihat saja dulu, nanti baru kita praktek. Karena saya buat alat praktek satu langsung praktek. Oke? Yang pertama, kertas. Kertas ini tidak harus kertas yang baru, tapi kertas yang bekas. Tapi betul, saya rajin beribadah, tapi ketika datang masalah kehidupan kita atau kehidupan saya, siapa yang mau bisa ikut silakan. Dan ini berikan. Ini saya narasinya versi saya ya. Nanti teman-teman buat narasinya sendiri. Tadi saya sudah sampaikan dalam persiapan. Kalau memang itu perlu kita narasi, kita buat narasi. Kalau gini, ya. Akan seperti ini. Walaupun saya hidup seperti ini, saya mau tetap ada dalam prosedur. Ketika saya jatuh dalam berbagai cobaan, banyak orang, bahkan teman saya yang dekat pun juga mencemooh saya. Padahal kita masih ada sama-sama di dalam gereja. Saya masih baca Alkitab. Teman-teman baca Alkitab dengan suara yang menyaring. Saya takut. Padahal teman-teman itu rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Saya ingin lari. Kehidupan saya seperti ini. Ini lipat masuk ya, lipat. Jadi bukan lipat begini ya, tapi lipat masuk. Oke? Bisa lihat? Oke. Walaupun saya terhimpit dengan keadaan itu, teman-teman Dona, ada yang tidak mau bergaul dengan saya. Saya ingin saja lari. Saya sampai punya niat di suatu malam ingin menghabisi hidup saya. Kecewa ya. Ketika kita ada dalam masalah yang besar, Tuhan bilang bahwa walaupun dosamu merah seperti kemisik, itu terdapat di mana? Yesaya berapa? Nanti cari sendiri, jangan gampang. Oke? Ya, akan menjadi putih seperti salju. Firman juga bilang bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, memberikan kelegaan kepadamu. Walaupun kita jatuh dalam berbagai pencobaan, kita ingat bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan saya. Amin. Oke, kita gunting. Kita gunting lurus sesuai dengan lipatan yang kita lipat tadi. Ya, sudah? Sudah bisa lipat? Masing-masing gunting. Oke? Sudah? Oke. Mana yang sudah gunting? Oke. Lipat toh? Sudah lipat? Oke, yang sudah gunting, ya, yang belum kita menunggu. Lalu kita mulai buka bersama. Ya, kita mulai buka. Sudah? Sudah semua? Kita angkat di depan. Lalu kita mulai melihat bahwa apakah ketika kita ada dalam masalah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan begitu mencintai kita. Dan kita lihat apa jawaban dari sebuah masalah yang kita alami, yaitu
Tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, kita lipat dari satu alat peraga ini, kita bisa bikin dua cerita. Oke, yang belum bisa siapa? Angkat tangan, tidak ada ya? Wah, memang keren, mantap. Oke, kita lipat lagi, lalu kita lipat lagi. Oke, begini aja. Oke, sudah? Anak-anak! Anak-anak! Halo! Hai! Siapa yang mau ke surga? Siapa yang mau ke surga? Ke surga pakai apa? Pesawat? Garuda? Lion? Pakai Apollo? Apollo tuh gini. Apollo tuh gini. Terus Apollo ke surga pakai apa? Hanya percaya kepada Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib, maka kita pasti ke surga. Dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau sampai kepada Allah, harus melalui aku. Aku itu siapa? Tuhan Yesus lewat jalan salib. Amin. Jadi anak-anak ke surga itu harus lewat siapa? Hanya percaya kepada Yesus. Amin. Anak-anak mau percaya kepada Yesus? Ternyata percaya kepada Yesus hanya satu jalan. Amin. Tidak boleh ada jalan yang lain. Jadi anak-anak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Kakak pengasuh? Tidak merokok, tidak mengenal minum, tidak mengenal pergaulan yang tak karuan. Dan kan gunting loft. Kalau ada anak kecil mau menyerahkan cinta. Oke. Oke, gini. Oke. Masing-masing praktek sendiri, lalu saya suruh angkat hasilnya. Kalau saya tahu ini melayani dengan sungguh-sungguh kah, melayani dengan separuh hati. Karena itu nanti akan terbentuk bagus. Kalau yang dengan separuh hati kelihatan, yang tidak separuh hati, yang separuh hati juga kelihatan, yang sungguh-sungguh juga kelihatan. Tidak. Baik, jangan kita tegang, kan? Tidak. Saya paling sangat menghargai hasil karya seseorang. Oke. Siapa yang bisa tutup mata silakan. Oke. Dan ini dasar daripada pelayanan kita. Amin. Saya mau bilang juga untuk teman-teman semua, ingat, kata mau cerita kaki kepala kah, kata mau gunting mencong-mencong kah, kasihilah Tuhan Allahmu masih aku hidup, atau Yesus sayang padaku. Lalu kita pakai kita dan kita kasih dia. Oh, anak kita akan simpan. Sudah satu aktivitas, ya. Lalu kalau mau supaya kita punya buah hati ini dia bermakna, ada dua hal. Tahu iklan susu toh? Tahu iklan susu atau tidak? Tahu? Itu apa ya? Macam-macam. Ada tapi gambar di iklan susu. Yang tanda love begini, lalu dia senyum. Tahu? Jadi ada dua. Orang yang senyum itu bisa mengalahkan emosi yang sangat besar. Amin. Ingat, kalau ada teman yang cerita senyum ke dia saja. Terima kasih. Tapi kalau betul kalian marah, iblis dia masuk tengah. Dia bilang, ini saya cerita satu. Ini tapi
dan pola laki-laki. Kalau laki-laki berarti 12 murid Yesus. Toh? Kemudian apa lagi yang 12? 12 suku Israel. Anak yang menjumpai Yesus, apa yang mereka katakan? Tuhan, tolonglah kami. Atau tolonglah kami. Itu berarti mereka membutuhkan untuk Tuhan Yesus menolong mereka karena mereka sakit. Menurut hukum Yahudi, kalau orang yang sakit kusta, itu mereka tidak boleh tinggal di dalam kampung. Mereka diusir karena itu mereka najis. Ya, mereka harus disembuhkan dulu, dibawa ke depan imam, baru dia bisa tinggal bersama-sama dengan masyarakat. Ketika 10 orang kusta menjumpai Yesus, ingat, cerita apapun ceritanya harus menggunakan alat peraga. Kalau ada cerita yang tidak menggunakan alat peraga, di akhir cerita harus ada aktivitas. Itu kita belajar. Oke? Saya bikin satu pola saja, yaitu pola perempuan. Karena mau perempuan mau ke laki-laki gampang dengan rutin rasanya. Oke? Jadi saya bikin satu pola aja dong. Semua tujuannya sama. Dia punya polanya sama. Oke? Ada berapa jemaat? 13. Ingat ya, kalau kita sudah lipat begini ada bayangan tidak? Cara buat tiket kira-kira bagaimana nih? Sudah ada bayangannya? Belum toh? Oke. Sekarang kita potong batas ini. Gunting ya, batas ini ya. Jadi dia persegi. Ya, gunting potongannya itu disimpan untuk kita buat dia punya sirip dan ekor. Ini simpel sekali ikannya, oke? Macam kemarin tuh makan ayam tadi sini. Tidak, kayak bisa semua sengaja sih, jangan melihat. Oke. Sisi kiri ini batas ya. Lipat sampai batas seperti kita bikin apa ya, layang-layang ya. Ya, lipat ke tengah sini batas. Lipatan tengah itu adalah batas untuk kita melipat. Oke. Dari sisi kiri kita masukkan ke dalam, sisi kanan, kemudian sisi kiri juga kita masukkan ke dalam yang sama. Seperti begini. Sudah? Ya, jadinya
seperti ini ya. Lalu kita iris dengan kuku ya, dengan keras. Samping kiri yang sudah kita lipat, ya, oke. Kemudian di tengah juga kita tiris dengan kuku, iya, ya, oke. Sudah. Lalu kita masukkan seperti ini. Nah, lihat ini sudah ada ikan, Pak. Sudah tak? Ya, ikan. Kalau kita cerita Yunus, kita bikin pola manusia, ikan ini ikan besar. Nah, ini dia punya mulut besar. Itu tujuannya. Oke? Ya. Sudah ini, tapi kok ikan ini di es kapal, dia tidak bisa bergerak. Nah, kita buat ikan ini bisa bergerak. Oke? Nah, kita buka kembali seperti ini. Lalu kita lihat kan ada batas lipatan, kan? Kita lihat ada batas lipatan. Nah, teman-teman perhatikan saya di depan karena saya yang paling ganteng, lebih ganteng dari Pak Andre. Sorry Pak Andre. Gunting keranda ya. Ini lihat saja, jangan praktek dulu. Kalau memang ada yang sudah bisa langsung ikut, karena kayaknya sudah biasa, jadi sudah bisa potong tanpa ada ukuran. Oke, lihat ya. Jadi tangan jari ini adalah batas untuk kita gunting. Jadi kalau kita taruh gunting-gunting yang panjang, kita harus tahu persis bahwa nanti dia di depan jari. Ya, oke. Lihat ya. 1 potongan. Sampai di batas lipatannya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke. Sekarang ya, kita hitung 1. Tidak boleh kecil, tidak boleh besar. 2. 3. Kalau ada teman-teman bawa pensil, bisa pakai mistas. Kalau yang tidak ada mistas, saya punya ada persediaan, ada sekitar 6. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Yang sudah gunting ini 10. Nah, setelah kita gunting begini, kita kembali lipat seperti biasa yang tadi. Ya, oke. Nanti kita akan lem. Nah, bikin ini dia sudah bisa main. Simpel kan? Lipatan tidak boleh apa, guntingannya ini tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil, dan batas lipatan ini menjadi batas gunting supaya dia bisa bermain ikannya. Oke? Silakan mencoba. Oke, ikan sudah selesai. Tidak, saya kasih contoh. Ikan ini sudah selesai. Ya. Kalau orang Oropen bilang saya tidak bisa bikin sirik ikan, berarti ketahuan dia mungkin setiap hari makan ayam kapal. Ya, jadi dia punya sirip dan ekornya pasti semua tahu. Tahu apa tahu? Ya, ini ikan apa ya? Iya, pokoknya ikan besar. Kalau cerita Yunus ya, bukan ikan. Nanti sebentar. Pola itu bisa dia bergandeng-gandeng tangan. Pola apa? Panjang, ada pola melingkar. Nanti sebentar. Kalau ke depan ada cerita tentang Yunus, berarti ikan sudah, pola manusia sudah. Siapa yang bisa buat itu perahu dari kertas? Bisa dong? Semua rata-rata sekolah TK dong? Sudah tahu?
Yang sudah ada bisa praktek cerita dari cerita Yunus di dalam kelompok saja. Bisa? Ya, masing-masing siapkan atau mau langsung dari jemaat mana yang sudah siap mau cerita ke depan? Silakan. Oke ya. Yang sudah ikan selesai. Ya, teman-teman. Kalau seandainya kita mau persiapan materi untuk cerita Yunus, itu kita bisa menggunakan kalender bekas. Kertas kalender bekasnya itu kan panjang, toh, membuat perahunya. Ya, membuat perahunya supaya agak besar ya perahunya. Ini saya buat dari kertas gambar ya, kertas gambar. Jadi lumayan agak besar sedikit. Ya, ini perahu yang biasa membawa barang dan juga penumpang dari Tarsus menuju ke Niniwe. Ini kapalnya sudah ada. Ya, saya bantu bikin kapal saja. Nanti kalau yang ikan sudah selesai, pola orangnya juga sudah ada, bisa bawa cerita dengan singkat. Bisa kan? Halo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Anak-anak, kita benar kemuliaan bagi Tuhan. Oke anak-anak, hari ini ibu ada punya cerita. Ibu punya cerita tentang Nabi Yunus. Anak-anak tahu kalau kita berbicara tentang Nabi Yunus, berarti kita berbicara dengan perahu. Ini ada ibu punya sebuah perahu. Ini ada orang yang namanya Nabi Yunus. Anak-anak tahu Nabi Yunus, dia naik kapal ini. Ini Nabi Yunus sedang naik kapal. Terus karena Allah Tuhan Yesus murka dengan dia, karena dia tidak taat, akhirnya orang kena musibah. Itu Nabi Yunus dilempar ke laut. Akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Ini dia ikan besarnya yang telan Nabi Yunus. Begitu ceritanya anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Kakak, ya, ambil. Oke, kakak buka. Ya, jadi ini dia. Oke, ingat, tidak ada apa-apanya. Sudah lihat? Oke, ya, oke. Tidak ada apa-apa. Ya, itu ibarat kehidupan kita. Seperti itu kertas yang polos. Kalau kita buat kesalahan atau kita buat dosa, maka hidup kita akan sobek. Kalau kita menipu, sobek kertas. Ya, sobek. Ya, putus. Kalau kita menipu, kita mencuri, sobek lagi. Kalau kita apa lagi? Suka marah-marah,
sobek lagi. Kalau kita menipu mama dan papa, sobek lagi. Kalau kita mencuri, sobek lagi. Kalau kita suka gosip-gosip cerita orang, sobek lagi. Terus apa lagi? Marah-marah, sobek. Tapi kan tidak marah-marah, sedikit-sedikit ya. Oke, terus ya sobek lagi. Pokoknya oke lah, begitu kehidupan kita. Nah, bayangkan saja kalau hidup kita sudah seperti begini, bisa kembali utuh? Yang sanggup membuat hidup kita kembali utuh hanyalah Tuhan. Mungkin dia bisa untuk kita sambung, tapi dia berbekas. Betul tak? Ya, oke. Lipat dia, kecil-kecil. Lipat. Bahwa yang sanggup mengubah kehidupan kita hanya siapa? Hanya Tuhan. Oke, masukkan lagi, kita percaya? Adik itu mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan? Mau. Karena tidak berdoa. Berdoa? Baik, anak-anak, mari kita berdoa. Bukan anak-anak, saya yang mau mengaku dosa ini. Tuhan Yesus, saya sudah berdosa, saya sudah melakukan banyak hal. Tuhan, saya mau saya diberikan hanya doa yang menurut anak-anak. Tuhan Yesus, saya mau berubah, saya mau bertobat. Tuhan Yesus, tolong saya. Amin. Kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Kita percaya. Oke. Kita percaya betul-betul bahwa kita sanggup, Allah sanggup mengubah kehidupan kita. Kita percaya? Betul kita percaya? Mari kita berdoa kalau kita percaya. Ya, pada waktu kita berdoa, ajaklah anak itu untuk berdoa. Lalu, oke? Sudah sungguh-sungguh? Betul-betul sungguh-sungguh? Oke? Ambil lagi. Wah, ternyata kakak ini belum sungguh-sungguh berdoa. Berdoa lagi sungguh-sungguh supaya Tuhan mengubah kehidupan kita. Sekali lagi anak-anak kita berdoa. Oke? Berdoa lagi. Tutup mata semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belum sungguh-sungguh mengaku di hadapan-Mu. Tuhan datang mengubah kehidupan kami hanya dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita berdoa. Amin. Oke? Betul sungguh-sungguh bahwa Tuhan mengubah kehidupan kita? Oke. Kita lihat. Buktikan. Wow. Tepuk tangan. Betul. Ada pertanyaan? Ya, oh gitu. Apa? Kok ini kan cuma satu lubang? Lubang dari mana? Air dalam Alkitab bilang, ada itu Yesus bilang, akulah air hidup. Barang siapa yang minum dari air ini, maka dia tidak akan haus lagi. Itu kata-kata Yesus kepada siapa? Kepada perempuan Samaria di sumur Yakub. Iya, memang keren. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Nah, kehidupan kita di barang kolong ini dengan apa ia diisi? Ya. Nah, oke. Ketika dia diisi dengan firman, ketika dia diisi dengan yang bukan firman, dia diisi dengan ilmu, dia diisi dengan apa saja, pasti akan ketahuan ketika dia menghadapi cobaan. Amin. Seorang itu boleh banyak uang, punya gedung mewah, punya uang yang banyak.
banyak, tetapi kalau dia diisi dengan hanya duniawi, ketika dia menghadapi cobaan, belum tentu dia bisa bertahan. Amin. Kita coba bayangkan saja, dengan apakah dia diisi? Itu persoalannya. Ketika dia menghadapi cobaan, dengan apa dia diisi? Pasti ketahuan. Kalau orang yang diisi dengan firman Tuhan, orang yang selalu aktif di gereja, orang yang selalu melayani Tuhan, ketika dia menghadapi cobaan, dia lebih tenang daripada orang yang tidak pernah ke gereja. Betul tidak? Ada orang yang putus asa ketika menghadapi cobaan. Ada toh? Padahal dia lagi gereja. Nah itu pertanyaan, iman yang mana yang diisi? Ya tak? Betul tak? Cecah. Itulah kehidupan kita. Amin. Jadi sudah satu tahu. Yang kedua, Iya. Sampai di sini laki-laki yang sudah berkeluarga dan dia cuci pakaian itu menjadi tugas istri. Istri mau capek kah, pelayanan pulang mau bagaimana, mau mana, tapi itu kan tugas istri. Masak, mencuci itu tugas istri. Kalau saya tidak, saya mencuci, urus anak, menyapu rumah, pel, apa yang bisa saya kerjakan saya kerjakan. Ya, karena kita berpindah dan berkeluarga itu susah. Iya, itu susah. Saya gini-gini sudah punya cucu 5, ya? Iya, saya punya anak laki-laki semua 3. Ya, saya ambil anak 1 orang dia. Namanya Dejan Mirino. Sampai tapi saya anak ini, saya ambil dia dari mulai SD kelas 3. Sekarang dia sudah kuliah semester 5. Wah, luar biasa. Tidak pernah merokok, tidak pernah rajin, dan dia punya IP tertinggi di jurusannya. Kemarin-kemarin dia punya dosen, itu dia IP tertinggi. Kemarin IP 4. Ini luar biasa. Itu luar biasa. Jadi kalau kita didik anak-anak, ya, jadi begitu. Jadi teman-teman, saya mau bertanya, saya sampai bingung karena terlalu banyak, jadi masih banyak lagi yang mau saya ajarkan. Oke, kita doakan dulu ya. Ya. Baik. Yang Maha Kuasa yang memberi hidup bagi kami, bersyukur akan hari ini dengan kegiatan yang sudah kami jalani dari pagi sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga dapat kami beraktivitas. kalau memang tidak ada jangka di rumah kan ada gelas, toh? Ya, ada gelas, ada piring, bisa bikin belatan-belatan. Nanti terakhir, setelah itu kita bikin apa lagi ya? Dos ini, kita bikin dus. Sebenarnya banyak sih yang kayaknya membuat pola orang yang bisa bergerak kepala belum toh? Bisa ngomong-ngomong belum lah? Itu sebenarnya jangan ngomongkan. Apa kita gantung Cynthia bergerak? Ya, angin sedikit dari dia. Itu bikin. Oke. Ini contoh, supaya mau lihat contohnya di depan baru dia bikin. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Nah, ini kan dia bergerak toh. Nah. Ingat sekali lagi, jauhkan mindset kita yang bilang, oh saya tidak bisa. Itu stop. Ya. Minimal dia mendekati burung. Ya, dia belum jadi burung.
burung dari kemarin. Oh yang ini harus kecil. Kita selalu cara bikin burung. Burung ini bagian-bagian tertentu. Kita bikin burung biasa. Oke, jadi ikan sudah, domba sudah, burung pipit sudah, apalagi yang di dalam Alkitab? Ada, kita ada pulang. Nanti kalau dapat karya baru oke, kayak bikin semua. Kenapa? Ya, baik teman-teman sekalian. Sekarang kita akan sambil bikin ya, ini ada sebentar bikin. Mana yang sudah selesai? Coba angkat tangan. Belum ya? Oh iya, oke. Mana yang sudah? Coba angkat. Luar biasa.
Oh, tasnya Samson. Kisah Rasul 1 ayat 19 Oke, kita buka bersama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis, itu kata kerja dong, jadi menulis terus tentang segala sesuatu diajarkan. 2 ayat 2, sampai pada hari ini, pada hari ia terangkat. Berarti kata kerja terangkat toh. Sebelum itu ia telah memberi kata kerja toh, perintah itu kata kerja toh, oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilihnya. Dipilih kata kerja atau bukan? Bukan ya? Oke, lanjut. Berarti ada berapa kata kerja di ayat kedua? 3. Oke, berarti sudah 6 ya. Waduh, mantap. Itu baru kata kerja. Ayat ketiga, kepada mereka ia menunjukkan kata kerja dong, menunjukkan dirinya setelah penderitaan kata kerja. Yel itu bisa berupa lagu, bisa berupa yel kata-katanya saja, lalu bisa pakai gerakan, bisa juga tidak pakai gerakan. Sepakat, jadi pilih. Nah, makanya kita harus buat yel sendiri. Kita harus bisa ciptakan yel karena ini kan dipersiapkan toh. Jadi masing-masing jejak siapkan yel-yelnya, lalu nanti kita latih kepada anak-anak. Oke ya? Oke. 1, 2, 3 kertas sama. 1, 2, 3 sama. 1, 2, 3 1, 2, 3 Iya, oke. Yang ini yang duluan. Oke, sebelum lomba yang tadi disiapkan lakukan. 1, 2, 3. Oke, siap, lari. Oke, langsung ke depan. Ya, lari, harus lari. Bapak jangan lari. Oke, jangan lari ya. Oke, ke sana. Oke, apa yang dikerjakan? Jangan dikerjakan. Ya, apa sih yang mau dikerjakan? Ya, lakukan. Jangan ini semakin cepat semakin bagus. Oke, baik, cepat. Oke, ini cepat lari. yang kedua Bapak. Iya, Bapak yang kedua. Bapak yang kedua. Tempo lebih cepat lebih bagus. Ya, oke, ke sana. Langsung apa? Ya, cepat. Tidak lebih dari 1 menit ya. Lalu sebut apa? Apa itu? Apa?
Perintah. Oh, pergi. Bisa jadi dengan perintah pergi. Ini mau perintah apa? Perintah apa? Ya. Angkat dulu. Perintah. Berarti kau perintah. Bukan. Oke, lebih cepat lagi. Iya. Apa yang dilakukan? Semua di situ apa? Ya. Menulis jangan pangkal-pangkal. Menulis berarti cuma saya. Sudah selesai itu kan menulis, toh? Ya, oke, jangan sampai lupa. Ya, terus lanjut. Tidak boleh lihat, saya pilih saja. Aduh, kurang. Sebut apa yang diperintahkan di situ? Lanjut. Sudah, lanjut. Cepat, bagus. Oke, lanjut. Waktu selesai. Cepat. Terus. Berbicara. Ya, lanjut. Terus. Teman-teman. Ya, terus. Menyuruh. Kau pergi ambil mari di sana. Oh ya, oke. Terus. Ya, waktu selesai. Ya, itu. Teman-teman. Berarti yang menang adalah saudara. Oke. Yang kalah pasti dapat. Terus apa lagi? Harun dan? Ya, Yusuf. Aduh, penghasilannya sama. Ya, oke. Yang depan itu adalah Musa. Semua tidak boleh menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri, apalagi menoleh ke belakang. Ya apa? Ini kan permainan musik loh. Ya, oke. Kalau terima Musa ya, ini Musa di depan. Dari belakang. Musa saya. Sama. Ya, caranya begini. Letakkan kertas di depan kaki. Oke, letakkan kertas di depan. Maju sedikit, maju. Oke, terus maju. Tidak boleh lewat dari garis itu. Sudah? Ada satu kelebihan kertas di belakang, kan? Dua kertas. Kakak punya kertas yang lebih mana? Dia pakai ini dua-dua. Kakak tinggal satu juga. Oke. Caranya maju satu langkah dan injak di atas kertas. Tidak boleh injak kaki, tidak boleh di luar kertas. Harus di atas kertas. Kita berbicara tentang kesetiaan. Oke. Sekarang ini kan kita mau maju ini. Ini bahasa Inggris lagi kejar, toh? Itu kaki. Oke. Sekarang yang di belakang yang pegang kertas kosong itu caranya kita over. Tidak boleh yang di belakang menoleh. Oke. Over. Terus over. Terus over. Kertas over. Jangan gitu. Gini nanti dia terima. Begitu. Oke. Taruh di depan. Ya, langkah. Siapa yang cepat dia dapat. Cepat. Maju. Tidak boleh enggak. Ya, balik. Ambil kertas di belakang. Ya, caranya gitu. Tidak boleh mendalam ke belakang. Ya, oke. Anu lagi. Cepat. Ya, cepat. Iya, oke. Terus.
jalan-jalan. Iya, cepat, boleh. Iya. Cepat. Wah, cepat dulu sampai. Cepat. Pakai tulisan itu. Iya. Oke. Begitu. 2 cm lubang, baru kasih masuk tali rafia boleh. Lalu diikat di sini. Ikat di kepala. Semua peserta itu ikat di kepala sini. Lalu ini cari bola pingpong. Oke? Cari bola pingpong. Lalu masukkan di sini. Lalu kalau kita mau memberi, firman bilang tangan kiri tidak boleh tahu. Berarti dia harus tunduk. Dan yang menerima dia harus menunduk. Artinya dia merendahkan diri. Dan dia sombong, tuh. Dia harus over terus. Kalau dia jatuh di tengah, dia harus pulang lagi dari depan sampai dapat siapa yang keluar menang. Ya, boleh. Nah, yang berikut tentang kesetiaan, ketekunan. Yang ini disusun, terus bola itu dimasukkan. Atau kalau persatuan dan kesatuan, ini disusun jadi menara Babel. Kerjasama. Boleh. Jadi hal-hal yang tidak ada, ini terlalu besar. Firman itu berkata bagiku dan terang bagiku, bukan tuh. Terang bagi kamu, ya. Terang, ada terang ini, terang. Karena itu sudah dekat kan? Firman itu masing-masing yang dia pegang ini dia hafal. Ini contoh. Kalau dia belum hafal, tahu? Oke? Tutup. Sudah bisa hafal? Oke. Mulai. Over terus over. Yang sana over, ini over. Ya itu. Terus yang sana ke sana. Over. Tunggu. Ibu tulis, sorry. Ibu tunggu. Dia over nanti terakhir oleh ibu. Sana. Over. Tukar tuh. Dia harus hafal ini. Cepat tukar. Ya. Oke. Ibu yang ibu punya di sana. Ya. Oke. Terus. Ya. Terus. Terima. Over, ya, gitu, ya, ibu terus, ya, oke, sudah hafal, ada, ya, over dari sini dulu, ya, itu harus begitu terus sampai selesai, itu berarti lengkap dia sudah bisa hafal. Lalu kalau sudah sampai di ujung yang sini punya sudah di ujung sana, itu berarti yang bersangkutan sudah menghafal 9 kata tadi. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.